Balik pemirsa. lagi di Galeri Musik Indonesia. Kalau tadi keren banget ya lagunya yang pertama ya. Masih ada banyak pilihan loh. Tadi kan kita sudah saksikan langsung cuplikan video klip yang bisa di request sekali lagi di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Atau mungkin agak susah nih masuk ke line Bali TV, bisa di GMI Spasi BTV, kita add friend dulu, kita temenan dulu. Habis itu baru nanti bisa kirim-kirim salam, ngucapin selamat ulang tahun juga bisa. Oke. Lia, ini kalau belakangan kita kan masih was-was ya untuk menerima informasi terkait Gunung Agung seperti apa ya, karena memang banyak sekali informasi yang telah kita peroleh perkembangan dari Gunung Agung itu sendiri. Iya, benar banget. Dan seperti di awal acara tadi kita sudah sampaikan bahwa di kesempatan GMI kali ini kan akan ada live report. Untuk itu kita saat ini sudah terhubung dengan salah satu reporter Bali TV, Made Gargita, yang saat ini akan melaporkan langsung nih dari pos pengamatan gunung api yang ada di Desa Rendang. Iya. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, rekan Made Gargita, bisa dilaporkan untuk situasi saat ini di sana? Baik, bisa saya laporkan situasi terkini dari pos pengamatan gunung api Rendang Karangasem ya. Bahwasanya saat ini cuaca tampak cerah namun berawan dan Gunung Agung juga tidak terlihat dari sini, tidak seperti kemarin yang kelihatan begitu cerah. Dan dapat saya informasikan juga bahwasanya hingga saat ini Gunung Agung meskipun secara kasat mata dari beberapa titik dapat dilihat sangat normal dan indah sekali, namun di dalam tubuh, di dalam perut Gunung Agung masih terjadi aktivitas yang tinggi, terjadi aktivitas vulkanik yang tinggi kan. Dan dapat saya informasikan bahwasanya hingga pukul 6 pagi tadi, sejak pukul 00 hingga pukul 6 pagi tadi sudah tercatat terjadi 43 kali gempa vulkanik dangkal, 135 kali gempa vulkanik dalam, dan 4 kali tektonik lokal. Di mana menurut petugas yang bertugas di pos pengamatan di sini, Ya, Made Gargita. Iya, halo Made Gargita. Halo. Baik, sepertinya terputus pemirsa. Iya. Iya, selamat siang Made Gargita. Sepertinya terputus, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan terkait tentang perkembangan situasi di posko pengamatan, dan yang pastinya banyak sekali informasi-informasi terkait Gunung Agung. Dan berikut kita akan memberikan lagu. Ini ya, boleh lagu atau kita mau angkatin penelpon dulu. Silakan untuk Anda bergabung di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401, atau juga bisa kirim-kirim salam di Facebook ya, GMI Spasi BTV. Iya. Ngomong-ngomong nih Dwi, sambil menunggu penelpon ya, yang request lagu, nanti bisa request lagu dan kirim salam. Kalau untuk rekan-rekan pemirsa GMI yang ada di rumah nih, kalau tadi kita masih berkaitan dengan sudah tersambung lagi. Selamat siang. Tersambung lagi. Oke. Selamat siang rekan Gargita. Halo. Iya, selamat siang. Baik. Iya, bisa dilanjutkan kembali, silakan. Ya baik, kami ulangi bahwasanya saat ini dari pos pengamatan terpantau cuaca cerah berawan dan Gunung Agung tidak tampak dari sini, tidak seperti kemarin yang tampak sangat jelas sekali. Dan meskipun dari beberapa titik memang Gunung Agung mungkin banyak masyarakat yang memiliki pandangan normal-normal saja, bahkan seperti tidak ada aktivitas apa. Namun di dalam perut gunung, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas pos pengamatan di sini, masih bergejolak dan masih terjadi aktivitas vulkanik yang tinggi. Demikian, dan di mana tercatat dari pukul 00 dini hari tadi sampai pukul 6 pagi tadi sudah terjadi gempa vulkanik dangkal sebanyak 43 kali, vulkanik dalam 135 kali, dan tektonik lokal sebanyak 4 kali. Di mana setiap harinya secara fluktuasi gempa yang terjadi rata-rata sekitar 500 kali, demikian. Dan berdasarkan informasi dari petugas di sini terpantau juga ada tembusan solfatara atau asap tipis yang ada di puncak gunung yang jaraknya sekitar 50 sampai 200 meter dari dasar kawah menuju puncak gunung, demikian. Baik, rekan Gargita, seperti informasi yang kita peroleh, banyak sekali masyarakat yang mengunjungi pos pengamatan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa. Ini kira-kira apa tujuan kedatangan mereka ke pos pengamatan, rekan Gargita?
Ya, benar sekali. Bahkan sejak Gunung Agung ditingkatkan status dari normal menjadi siaga, sudah banyak sekali masyarakat ataupun warga yang berdatangan secara silih berganti ke pos pengamatan ini. Dan saya sempat berbincang-bincang dengan mereka bahwasanya tujuan mereka ke sini agar bisa melihat langsung kondisi Gunung Agung, sekaligus mencari informasi yang benar mengenai perkembangannya, agar tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti yang beredar di media sosial saat ini. Dan kami juga sempat mewawancarai beberapa pengunjung kemarin sore yang berkunjung ke sini, dan berikut wawancaranya. Dikatakan sudah suabu kan gitu, ingin melihat lebih dekat gitu. Karena rumah saya itu agak di baratnya, bukan di baratnya. Sebelah. Pak dari mana Pak nih kan? Dari Kubakal. Dari Kubakal nih kan masuk zona KRB ya kita nih kan? Kakaknya kan kena zona merah, tapi belum saya lihat di sini. Apa kena zona merah apa zona kuning kan gitu. Kan ada di gambarnya. Iya, Bapak mengungsi tapi tinggal di rumah nih. Mengungsi di mana nih kan? Di Penide. Ya, itu tadi salah satu informasinya. Baik, rekan Gargita, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan ya, Du ya. Iya, dan dari informasi terkini terkait Gunung Agung ya, kita beralih ke lapangan Swecapura di mana itu banyak sekali pengungsi, dan yang katanya nih Lia, pengungsi sudah mulai jenuh. Sudah mulai ya, jenuh, sudah mulai ingin bosan, kembali ke rumah masing-masing ya. Tapi untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung ke salah satu reporter Bali TV juga, Ari Wiratmaja. Halo, selamat pagi. Sudah warga dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem mengungsi di Gor Swecapura Kelungkung ini. Lalu, seperti apa keluh kesah yang dirasakan oleh para warga pengungsi ini? Saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan warga yang menempati kawasan Gor Swecapura ini. Bapak, samanya siapa Pak? Nama saya Nengah Pantianu. Bapak Nengah Pantianu, Bapak dari mana Pak asalnya? Saya dari Sebudi. Iya. Bapak ke sini mengungsi dengan siapa saja? Keluarga bersama. Siapa saja? Ini keluarga lima kakak orangnya. Bapak di desa Bapak sendiri itu masuk dalam zona berapa Pak? Zona merah itu. Iya. Berarti sebagian warga dari desa Bapak sudah mengungsi? Sudah, semuanya sudah masih kosong di desa saya, sudah kosong semuanya. Semuanya di sini ada 75 kakak. Ya, di sini. Bapak, jadi selama Bapak di pengungsian seperti ini, bagaimana mungkin ada keluh kesah ataupun perasaan Bapak dengan kondisi yang dialami Bapak dan juga dengan warga-warga lainnya dari Karangasem ini? Selama saya dari tanggal 21, sekarang sudah mencapai 8 hari. Tapi keluhan saya di sini banyak anak-anak saya begitu demam gitu. Dan ini teman-teman saya merasa begitulah, jenuh lah rasanya gitu. Jadi mungkin apa harapan Bapak terkait dengan keluhan yang Bapak utarakan barusan? Keluhan saya kalau di sini cuma air. Dan saya ingin kembalilah ke desa saya supaya masalah ini cepat selesai gitu. Ya Bapak, di desa Bapak berprofesi sebagai apa? Saya sebagai tukang kayu gitu. Iya. Bapak di kampung Bapak punya ternak atau binatang peliharaan lain? Ya sudah, ternak saya sudah jual. Tapi yang di rumah saya masih binatang ayam itu masih di rumah. Tapi saya masih lihat-lihat pulang ke rumah gitu. Selama di pengungsian Bapak minimal dalam sehari berapa kali pulang? Ya kira-kira 2 hari. Iya. Bapak bisa dijelaskan sedikit seperti itu Pak. Selama Bapak di pengungsian, terus selain memang dari sumbangan dari beberapa donatur masyarakat yang ada di Bali dan di luar, bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan Bapak yang lain? Iya, paling memenuhi itu
makanan itu anak-anak itu kecil masihlah saya beli sedikit-sedikit gitulah. Dari itu saya mengharapkan dari sumbangan Bapak pemerintah, dari donatur, dari semua di Bali itulah. Baik Bapak, selain itu Pak, kondisi ini kan dikhawatirkan akan begitu panjang seperti itu Pak. Mungkin ada nggak harapan Bapak sendiri sebagai warga Karangasem dengan keadaan ini ke depan seperti apa Pak? Ya, harapan saya ini kan menunggu namanya secara alam, saya tidak dapat saya berprediksi. Kalau memang bisa lebih cepatlah masalah ini selesai gitulah. Saya supaya cepat pulang dari pengungsian gitu. Ya, Bapak, terima kasih atas perbincangan dengan kami. Semoga apapun keluhan Bapak terkait dengan kondisi Bapak selama di pengungsian akan didengarkan oleh pihak terkait. Seperti itu, Pak. Ya, pemirsa, semoga saja kondisi yang dialami oleh warga Karangasem ini segera berlalu. Agar para warga yang mengungsi di berbagai daerah di Bali, termasuk di Gor Swecapura Kelungkung ini, dapat segera pulang ke rumah mereka masing-masing untuk melaksanakan kegiatan mereka untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dari Gor Swecapura, Adi Ratmaja dan Artayo melaporkan. Baik, demikianlah laporan dari rekan Aryo Ratmaja. Terima kasih, selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan tetap semangat, dan tetap semangat. Dan tentunya kita juga